Semuanya betul, belum ada yang salah atau kurang tepat. Oke, berarti semuanya sudah betul ya. Boleh kita bahas untuk soal nomor 1. Jadi di sini ada teks. Apakah bisa di-unmute? Who would like to try to read the question? Adakah yang mau mencoba untuk membaca dulu nih teksnya? Anyone? Apakah bisa di-unmute, admin? 1-2 orang mungkin? Oke, langsung saja coba kita bahas ya. Jadi di sini ada teks tentang my school. Jadi this is my school, Muhammadiyah Elementary School. It is very big and beautiful. My school has a schoolyard. What is the meaning of schoolyard? Ada yang tahu? Schoolyard means artinya adalah halaman sekolah ya. Halaman sekolah. Oke. Oke, schoolyard and library. Library artinya adalah perpustakaan. Oke, kita di sini sambil menambahkan vocab-vocab juga ya. Nanti siapa tahu keluar juga untuk saat tesnya seperti itu. Sorry. Library artinya adalah perpustakaan. Oke. Sorry. Oke. In the yard, there is a flag and a flagpole. Ada bendera dan juga ada flagpole, tiang bendera. Pole itu artinya adalah tiang ya, tiang bendera. There is also a toilet near the library. Near itu artinya adalah dekat ya di sini. Nah, kalau kata ada letak-letak posisi seperti near atau close atau far, nah itu mengindikasikan lokasi yang artinya kalau near di sini artinya adalah dekat. The headmaster artinya kepala sekolah is in the office. There are 6 classrooms in my school. There is a teacher in front of the classroom and there are students in the auditorium. During break, students usually eat lunch at the canteen. Where is the schoolyard? The schoolyard is next to the Iya, betul ya. Jawabannya nomor 1 adalah library. Dari mana kita tahu kalau si schoolyard ini di next to the library? Ada di kalimat yang ketiga ya. My school has a schoolyard and a library next to each other. Next to each other artinya adalah bersebelahan satu sama lain. Oke, bersebelahan satu sama lain berarti dia saling bersebelahan gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau schoolyard atau si halaman sekolahnya ini dia adanya di sebelah perpustakaan gitu. Oke, ini lokasi jadi masih mudah ya untuk soal-soal nomor 1 sampai nomor soal awal-awal biasanya kalau olimpiade itu dia diberikan level yang masih mudah dulu kalau soal awal-awal. Jadi nanti semakin lama semakin jauh nomornya nanti akan semakin lebih tinggi tingkat kesulitannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan boleh dikirimkan jawabannya. Nomor 2 ke Teacher Maudika Pamela. There is a blah 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 near the library. Oke. Kata kuncinya near dan juga library. Berarti apa? Silakan dibaca lagi di teksnya ya. Sudah ada terpampang semuanya di teksnya. Jadi kalau ada teks yang disediakan, bisa membaca pelan-pelan ya. Pelan-pelan untuk teksnya, jadi nanti tidak ada informasi yang terlewat. Rachel, silakan dicek lagi jawaban masih kurang tepat dan sisanya semua sudah betul. Teman-teman boleh dibantu untuk tidak coret-coret di screen-nya ya, nanti biar nggak menghalangi teman-temannya yang lain, biar screen-nya. Oke, sudah banyak yang masuk, jawabannya rata-rata hampir betul semua. Mungkin ada yang siapa Skibidi ini? Oke, ada Nuri, silakan dicek lagi jawabannya masih kurang tepat. Kita sambil coba latihan untuk menjawab soal ya. Jadi silakan saja dicoba untuk jawab beberapa soalnya. Nanti biar terbiasa untuk menjawab soal. Zizo, raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita bahas ya. Soal nomor 2. Ini kita, oke, minta tolong jangan dicoret-coret ya screen-nya ya, biar nanti tidak terhalangi jawaban atau soal-soalnya. Oke, ini dia there is a blah 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 near the library. Ada titik-titik di dekat perpustakaan. Dari teks ya kita bisa lihat ada di sini kalimat kelima ya. There is also a toilet near the library. Berarti ada toilet di dekat dari
Si perpustakaan. Nah, perpustakaan di sini yang kita cari adalah yang di dekatnya. Berarti jawabannya adalah yang si toilet. Betul. Dengan kelas. Kalau auditorium itu artinya, sebentar. Oke, lanjut ya. Eh Kalau auditorium itu artinya adalah aula ya, ruangan aula seperti itu. Nah, kalau laboratori dia artinya adalah laboratorium ya, yang biasa digunakan untuk eksperimen atau praktikum-praktikum di sekolah. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3 ya sekarang. Soal nomor 3 silakan dikirim lagi jawabannya ke teacher Maudika Pamela. Who is standing in front of the classroom? Teman-teman sudah bisa itu ya untuk tahu lokasi-lokasi, misalnya front, back, beside atau next juga. Lalu ada beside, ada back dan lain-lain. Oke. Nah, ini ya. Kita bahas soalnya untuk soal nomor 3 beberapa sudah ada yang jawab. Teman-teman bisa tolong jangan dicoret-coret ya layarnya, biar nanti nggak keganggu teman-temannya yang belum menjawab. Nomor 3 jawabannya adalah yang oke, semuanya sudah hampir betul. Mungkin oke, bisa kita bahas ya karena semua yang jawab sudah betul. Jadi di sini standing in front of the classroom atau berdiri di depan classroom di sini juga sudah ada ya di teksnya ya. Di kalimat nomor berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di kalimat 8 there is a teacher in front of the classroom. Jadi yang standing in front of the classroom di sini adalah yang si teachernya atau si guru. Kalau school guard itu artinya apa? School guard artinya adalah penjaga sekolah atau bisa juga kita sebut satpam ya. Penjaga sekolah atau satpam. Nah, kalau headmaster tadi sudah disebutkan ya, artinya adalah kepala sekolah. Kalau gardener apa? Gardener artinya adalah tukang kebun ya atau yang biasa merapihkan kebun, membersihkan taman-taman. Nah, itu adalah tukang kebun atau gardener. Lalu ada teacher di sini adalah guru. Oke. Student artinya murid. Jadi bisa diketahui ya dari situ siapa-siapa aja atau bagian-bagian apa dari sekolah. Oke, ada yang bertanya, headmaster itu artinya apa? Apakah sama dengan headmistress? Nah, headmaster itu artinya kepala sekolah. Nah, biasanya kalau kepala sekolah ini atau bahasa Inggris secara umum ya, headmaster biasa disandingkan dengan namanya headmistress. Nah, apa bedanya headmaster sama headmistress? Kalau headmaster ini dia bisa secara umum, jadi bisa jadi dia laki-laki atau perempuan. Sementara kalau headmistress itu dia lebih ke perempuan ya. Jadi mistress atau mistress, ya itu dia artinya adalah menandakan kalau dia kepala sekolahnya perempuan. Ya, headmaster itu artinya adalah kepala sekolah. Kalau headmistress berarti kepala sekolahnya dia adalah perempuan. Seperti itu ya. Nah, ini teksnya untuk soal 1 sama nomor sampai nomor 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teksnya? During break. Oke, during break itu artinya during ini artinya adalah selama, ya. Selama break, break ini adalah istirahat. Jadi selama istirahat, selama jam istirahat sekolah, si students ini atau si murid-muridnya ini biasanya memakan bekal makan siang di kantin. Seperti itu. Jadi during break itu artinya adalah selama istirahat. Nah, oke. Waktu istirahat. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk teks untuk nomor 1 sampai 3? Silakan boleh di chat ya atau bisa raise hand. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 4 sekarang. Silakan nanti boleh juga dikirimkan jawabannya ya, 30 detik masih sama. Kita mulai masuk ke structure. Jadi nomor 3 jawabannya D tadi ya. 3 jawabannya yang D. Yang standing in front of the classroom adalah si teacher. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kita mulai masuk ke soal structure atau grammar ya. Di sini kita bahas tentang grammar present, ada juga past tense, ada juga model, negatif, dan lain-lain.
Teman-teman boleh jangan itu ya, coret-coret ya. Sekali lagi Miss ingatkan, tolong jangan coret-coret di layar biar tidak mengganggu teman-temannya. Jawabnya langsung ke direct message aja ya, langsung di teks aja, jangan di layarnya. Karena kalau di layarnya nanti bisa stay di ininya jadi mengganggu teman-temannya untuk melihat. Oke, sudah banyak yang masuk jawabannya. Rata-rata sudah betul ya. Berarti ini Miss sebutkan yang kurang tepat saja ya untuk dikoreksi lagi. Anita, Mim Tangkisan Post, silahkan dicek lagi. Jawabannya masih kurang tepat. Oke, sisanya yang mengirimkan jawaban sudah tepat semua. Good job. Kita masuk ke grammar. Oke, siap betul Anita yang jawaban kedua. Oke deh, teman-teman tolong jangan dicoret-coret ya layarnya ya, biar nanti nggak mengganggu jawaban teman-temannya semua, oke? Thank you. Kita bahas ya soal untuk nomor 4. Do you like strawberries? Kalau dijawabnya di sini ada no, berarti kita jawabnya dengan kalimat dalam bentuk apa? Kalimat dalam bentuk negatif. Ya, apa itu negatif? Yang menyatakan kalau dia ada penolakan gitu ya, bentuk negatif. Penolakan atau juga yang biasanya ada not, ada no gitu ya, I don't atau didn't atau haven't dan lain-lain. Pokoknya yang ada not-notnya dia berarti adalah yang kalimat negatif. Karena apa? Karena di sini ada no-nya. Jadi diawali dengan no. Jadi kalau jawabnya awalnya no, diteruskan dengan kalimat juga yang dalam bentuk negatif. Nah, dari pilihan ini manakah yang bentuknya negatif? Coba kita lihat satu-satu. Yang pilihan A, I do like strawberries. Ini secara grammar betul ya, tapi karena di sini kita butuhnya yang jawaban no, berarti yang A ini kurang tepat untuk menjadi jawaban yang kita cari. Oke, coba kita lihat yang B sekarang. I did like strawberries. Di sini juga secara grammar dia betul ya secara struktur kalimatnya, tapi karena di sini kita sekali lagi cari jawabannya yang negatif gitu ya, dan di sini dia menunjukkan kalimat past tense, jadi tidak ada hubungannya dengan jawaban yang kita cari juga. Lanjut ke yang C, I can like strawberries. Di sini ada model sentence atau yang ada di sini ada can, ada would dan lain-lain. Nah, itu dia dalam bentuk model sentence. Ini pun juga bukan kalimat yang kita cari. Aduh, kenapa jadi coret-coret semua nih di sininya? Jangan ya. Tolong di-clear semua drawingnya, nanti kalau gambar-gambar bisa di akhir sesi aja, jangan di sini ya. Jadi, kalau jawaban yang kita cari di sini, karena di sini sudah ada no, jadi jawaban yang kita cari adalah yang bentuknya negatif, atau ada don't, atau doesn't, dan lain-lain. Jadi, jawaban di sini yang kita cari adalah yang don't. Ya, jawabannya adalah yang D. Kalau secara structure, di sini kalimat negatif bisa jadi ada ini ya, ada untuk yang singular subject dan juga untuk yang si third person subject. Jadi kalau misalnya kita ada di sini subjeknya berupa I, you, they, dan juga we. Kenapa ya coret-coret terus di sini? Aduh, Miss nggak suka deh. Tolong ya, jangan dicoret-coret layarnya. Nah, di sini kita akan menggunakan dia yang formnya dia singular. Sorry, plural. Jadi dia di sini dengan menggunakan do, ya. Oke, clear all drawing. Thank you. Tolong jangan dicoret-coret ya. Nah, di sini. Wah, kenapa semuanya pada coret-coret? Admin, apakah bisa tolong dibatasi yang coret-coret ke layar? Oke. Nah, ini ya. Kalau Ayu Dewi, dia menggunakannya do. Kalau misalnya ada third person, di sini ada he, ada he, lalu ada she dan juga ada it dan juga name atau person name gitu ya. Di sini dia akan menggunakan yang singular atau menggunakan kalimat does. Nah, tinggal diubah jadi bentuk negatif dengan ditambahkan not atau no, doesn't atau don't gitu ya kalau bentuk negatifnya. Oke, ini ya untuk notes-nya yang soal nomor 4. Oke, kita lanjut ya ke soal yang nomor 5. What is your hobby? Silakan dijawab, kirim jawabannya ke direct message langsung ke Miss. Mau tolong jangan dicoret layarnya ya. Oke.
Jawabannya untuk yang nomor 5, dia sudah menggunakan yang plural dan juga singular ya. Jadi silakan dicoba untuk jawab. Ada Rachel, coba cek lagi jawabannya kurang tepat. Lalu ada siapa nih? Eh, Mim lemah bang, coba dicek lagi. Galaxy O2 juga coba cek lagi. Abbas juga coba cek lagi. Mim Tanjung juga coba cek lagi. Halo Miss, Ya, bisa di stop dulu. oke. Coba adik-adik ya, dimohon untuk tidak mencoret-coret layar ya. Ya, ini mau dilanjutin nggak ngajarnya, pembelajarannya? Ya, kakak berharap ya adik-adik semuanya agar dapat menyimak, memperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengajar ya. Dan dimohon pada adik-adik jangan ada yang mencoret-coret layar. Ya, kakak berharap pada adik-adik untuk dapat menyimak dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh pengajar. Ya, ketika ilmunya ingin dapat diserap oleh adik-adik semuanya, maka tolong hormati gurunya. Tidak ada boleh yang mencoret-coret layar ya. Ya, kakak pahami lagi, tidak ada yang boleh mencoret-coret layar. Bisa dipahami adik-adik semuanya? Oke, coba acungkan tangannya kalau paham. Oke, siap. Kalau begitu bisa dimulai kembali? Siap. Oke. Terima kasih banyak, Miss. Ya, sama-sama Pak. Coba ya kita lanjutkan teman-teman. Tolong sekali lagi jangan di itu ya, jangan dicoret-coret layarnya karena bisa mengganggu teman-temannya yang lain ya. Coba kita lanjutkan dulu untuk share screen-nya. Ya, tadi sampai soal nomor sini ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ya untuk soal nomor 5. Di sini ada bentuk plural dan juga singular. Jadi kita kalau menggunakan apa namanya verb ya. Verb kalau untuk subjek dia bisa menggunakan yang namanya plural dan juga singular. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk soal nomor 5. Oke. Di sini ada my hobbies bla 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 singing and playing football. My favorite player bla 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 Michael Jordan. Karena di sini hobbiesnya disebutkan ada dua, yaitu ada singing dan juga playing football. Berarti kita simpulkan kalau hobbiesnya dia ini bentuknya plural atau ada lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Dan di sini favorite playernya disebutkan hanya satu, yaitu si Michael Jordan saja. Nah, di sini kita sebut dengan namanya subjeknya itu si singular. Oke, singular karena dia hanya ada satu saja. Nah, kalau plural ini dia menggunakan verbnya atau menggunakan tambahannya di sini di tengah-tengahnya itu dia menggunakan yang bentuknya are. Ya, karena dia ada dua bentuknya plural. Sementara kalau singular dia akan bentuknya menggunakan yang is ya. Jadi dia menggunakan verb yang untuk singular seperti itu. Nah, jadi karena di sini hobbiesnya ada dua atau plural, jadi jawaban yang kita cari adalah yang are. Sementara yang favorite playernya karena cuma satu, jawaban yang kita cari adalah yang is. Jadi nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal yang nomor 6. Lanjutkan soal nomor 6. Let's go, silakan coba dikirim jawabannya ke teacher Maudika Pamela. Ini sudah mulai masuk tadi ya, yang negative form.
Nomor 6 yang betul adalah yang Oke, sudah banyak ya jawabannya yang betul. Oke, ada yang bertanya, apa bedanya sama adverb? Tadi sebelumnya yang nomor 5 tadi kita bahas tentang verb yang plural dan juga singular ya. Nah, kalau yang adverb itu biasanya ditandakan dengan yang belakangnya li. Coba kita balik sebentar ya ke soal nomor 5. Sorry. Nah, ini nomor 5. Kalau yang adverb, kalau ini kan bentuknya verb ya. Yang ini dia adalah verb yang to be verb. Verb to be. Nah, kalau adverb itu apa? Adverb itu biasanya yang adjektif tapi digunakan sebagai verb. Ditandakan dengan dia belakangnya biasanya ada lilinya. Ya, jadi belakangnya ada lilinya. Misalnya kita punya adjektif dia bunyinya quick. Ya, karena dia jadi adverb berarti kalau bentuk adverbnya berarti dia jadinya quickly. Nah, kalau ini kan dia adverb ini, jadi dia menjelaskan apakah verbnya itu dia secara seperti apa gitu. Jadi adverb ini secara singkatnya dia adalah yang menjelaskan verbnya itu dia seperti apa. Misalnya verb yang kita gunakan adalah run gitu ya. Ini verbnya. Nah, adverbnya atau yang menjelaskan verbnya ini kita bisa menggunakan quickly. Jadi she atau I run quickly. Jadi aku berlari dengan cepat. Adverbnya ini menjelaskan si verbnya. Kalau si verb run-nya ini dia dilaksanakan dengan cepat. Nah, itu contohnya yang adjective atau adverb. Quickly, lalu ada misalnya kebalikannya yaitu slowly. Nah, pokoknya yang belakangnya ditambahkan li. Nah, itu berarti dia adalah si adverb. Ya, dia di sini jadinya slowly. Menjelaskan si si verbnya seperti itu. Lanjut ke soal yang nomor 6. Tadi jawaban yang kita cari adalah yang A ya. Kenapa? Coba kita lihat bentuk kalimat itu jadi ada 3 ya. Sudah belajar bentuk-bentuk kalimat? Coba kita bagi jadi bentuk kalimat. Bentuk kalimat itu ada 3. Apa aja bentuk kalimat yang 3 itu? Yang pertama ada bentuknya yang namanya positive form. Ya, positive form itu apa? Positive form itu yang dia bentuknya normal. Jadi nggak ada not-nya, nggak ada tanda tanyanya. Dia yang bentuknya positif normal, tidak ada gitu ya. Tambahan note atau tanda tanyanya. Jadi dia bentuknya positif. Misalnya ini di kalimat ini she wears blues and skirt for shopping. Ini dia bentuknya adalah positive form ya. Yang kedua ada bentuknya namanya negative form. Nah, negative form ini dia menyatakan penolakan. Apa ciri-cirinya menyatakan penolakan itu? Menyatakan penolakan biasanya dia ada note-nya, kata-kata note-nya. Misalnya doesn't, didn't, don't, dan lain-lain. Nah, itu dia menandakan negative form atau yang menyatakan penolakan. Yang terakhir, bentuk ketiganya ada namanya interrogative form. Ya, atau dia dalam bentuk pertanyaan, kalimat pertanyaan. Jadi kalau bentuk pertanyaan biasanya si verbnya atau si do, doesn't dan lain-lainnya itu dia ditaruh di depan. Jadi contohnya misalnya kalau she wears blouse and skirt for shopping. Jadi kalau bentuk interrogatif ya jadi does she wears blouse and skirt for shopping. Nah, ini ya, jadi ada 3 bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Ada yang positif, negatif, dan juga interrogatif. Kalau positif, dia bentuknya yang normal, seperti ini. Sekarang kita cari diminta untuk diubah menjadi kalimat yang negatif. Nah, gimana caranya untuk mengubah menjadi kalimat yang negatif? Caranya adalah dikeluarkan si to be-nya. Ya, jadi di sini kita ada she wears blouse and skirt for shopping. Kalau tadi seperti rumusnya ya, ada I, you, we, they menggunakan to be verb-nya yang do. Ya, kalau he, she, dan it atau third person gitu ya, nama gitu, dia menggunakan yang namanya does. Ya, jadi di sini formulanya adalah kalau yang mau membentuk negative form bisa ada subjek ditambah verb.
verb to be gitu ya, lalu ditambahkan dengan note, ditambahkan dengan objek, dan juga bisa ditambahkan dengan adjektif gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya mau dibuat she gitu ya, she di sini kita sebagai subjeknya. Ditambahkan dengan verbnya. Verbnya harus dikeluarkan dulu karena di sini kalau misalnya si apa bentuk kalimat negatif itu harus ditambahkan dengan do atau does-nya. Ya, di sini verbnya itu maksudnya adalah do atau does. Di sini kita tambahkan does berarti ya. Does dan juga note-nya. Nah, baru di sini ditambahkan dengan verb yang apa namanya? Yang utamanya main verb-nya di sini pakai were. Kenapa nggak pakai yang wears, Miss? Kenapa di belakangnya nggak ada S-nya? Karena si S-nya ini sudah dikeluarkan jadi does. Jadi ceritanya si wears ini kalau misalnya dalam bentuk positif, dia ada di sini. Tapi karena dia mau diubah menjadi negatif, S-nya ini dikeluarkan ke depannya si where dan juga diubah bentuknya menjadi does. Seperti itu. Nah, jadi si wears diganti jadi si does, not wear, terus dilanjutkan dengan objeknya apa. For shop gitu formulanya. Jadi kalau negatif dia selalu ada not-not-nya. Diawali dengan do atau does. Tadi kalau mau diubah menjadi yang interrogatif atau yang bentuknya pertanyaan, tinggal si does-nya itu diubah ke depan, dipindah ke bagian paling depan. Jadi si to be verb-nya ini kalau yang interrogatif ya. Formulanya to be verb ditambahkan subjek, lalu ada main verb atau verb utamanya kita, lalu ditambahkan objek, lalu ditambahkan bisa keterangan gitu ya, atau adjektif boleh. Seperti itu. Ya, ini pembahasan untuk bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Ada yang positif, ada yang negatif, dan juga ada yang interrogatif. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Nanti kalau ditanyakan silakan bisa langsung chat ke Miss Direct Message. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 7. Oke, dicoba jawab 30 detik dari sekarang. Nah, nanti untuk yang OSMJT juga ada bentuk soal yang seperti ini. Jadi dia jumbled words atau kalimat yang diacak. Tugasnya adalah untuk menyusun kembali kalimat ini menjadi kalimat yang betul secara grammar dan juga secara structure. Oke, sudah banyak yang jawabannya betul, yang masuk. Coba Miss point out yang masih kurang tepat ya. Oh, sudah betul semua, berarti good job. Berarti masih mudah ya soalnya sampai nomor 7 ini ya. Masih bisa dikerjakan. Oke, kita bahas ya untuk soal nomor 7. Oke, good job. Semua yang jawabannya masuk, dia betul semua. Kita bahas ya. Jadi arrange this jumbled word into a good sentence. Secara structure, sentence itu syaratnya yang pertama, dia harus ada subjeknya. Ya, dan subjeknya ini dia ditaruh di awal. Biasanya ya, subjek dia selalu mendahului verb. Yang kedua, ada juga harus ada verbnya. Nah, ini disebut dengan namanya subject verb agreement. Ya, jadi si subjek sama verbnya ini harus agree, harus selaras, harus sepaket kayak gitu ya. Jadi dia harus ada semua di dalam satu kalimatnya. Dan biasanya seharusnya subjek itu dia mendahului si verbnya. Jadi kalau misalnya di sini ada subjeknya kita identifikasi dulu aja kalau ada jumbled word seperti ini. Yang mana yang subjek, yang mana yang verb, yang mana yang objek dan lain-lain. Di sini kita identifikasi bisa ada I ya, I di sini sebagai subjeknya. Lalu verbnya apa, Miss? Verbnya di sini kita bisa temukan ada it. Ya, di sini ada verb. Nah, langsung saja dari sini sudah kita tahu kalau diawali biasanya kalimat itu bentuknya dia ada subjek dulu, lalu mengikuti ada verb, selanjutnya ada objeknya, lalu biasanya dia diikuti dengan keterangannya, misalnya tempatnya, location-nya seperti itu atau waktunya. Nah, ini ada di apa? Bentuk keterangan atau adverb keterangan ya di sini ya. Dia bisa location, sorry, atau time. Nah, kalau di sini berarti kalau dari kata ini kita bisa masukkan subjeknya sebagai pertama, lalu dia di sini verbnya adalah it,
Lalu objeknya, di sini kita cari objeknya kira-kira apa. Kalau dari pilihannya yang kita lihat yang benar adalah antara yang C atau yang D. Yang menunjukkan objek terlebih dahulu berarti di sini adalah yang a lemon cake. Berarti objek yang kita cari di sini adalah a lemon cake. Lalu bisa kita tambahkan keterangan dengan location atau time, yaitu dengan in the kitchen. Ya, jadi ini adalah formula untuk satu structure yang baik dan benar gitu. Ada subjeknya, lalu verbnya dia sepaket ya. Jadi sejalan, sepaket gitu sama si apa namanya subjek dan juga verbnya. Jadi kalau I pakainya it, kalau she dia pakainya its. Kalau misalnya you dia pakainya it. Kalau misalnya Miss mau dia pakainya apa? Pakainya dia juga its ya karena dia menggunakan verb yang singular. Gitu ya. Ini untuk soal nomor 7 tentang jumbled words. Jadi nanti silakan diidentifikasi dulu yang mana subjeknya, yang mana verbnya. Lalu tinggal disusun dengan sesuai dengan formula ini. Gitu ya. Jadi nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Untuk rekaman Zoom-nya nanti bisa coba ditanyakan ke adminnya ya. Untuk rekamannya apakah bisa diminta atau tidak. Tapi seharusnya bisa. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 8. Silakan dikirimkan coba jawabannya ke Teacher Maudika. Ini masuk materi tentang time ya, membaca jam, membaca waktu, lalu apa? Nanti ada hari-hari juga kalau di materi time and quantity gitu. Jadi silakan dipelajari masing-masing. Oke, nomor 8 yang masih kurang tepat siapa nih ya? Arsenio, Zaidan silakan cek lagi. Siapa nih? SD Muhammadiyah Tayu, cek again. Masih kurang tepat. Zahra juga coba cek lagi. Askia juga coba cek lagi. Arsenio tadi sudah ya? Nah, yang lain sudah tepat jawabannya. Good job yang sudah menjawab dengan tepat. Oke, nomor 8. Mim ngombakan. Oke, silakan coba dijawab lagi. Masih kurang tepat. Zizo juga coba cek lagi ya. Masih kurang tepat. Oke, kita bahas ya. Nomor 8. Sudah belajar tentang materi membaca waktu atau jam? Bisa diberikan reactionnya ya dengan jempol misalnya atau sambil geleng-geleng gitu di videonya biar Miss kelihatan. Oke, jadi ini materi tentang time ya. Jadi cara membaca jam di bahasa Inggris itu agak berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita mau menyebutkan di sini jamnya 10:10 gitu. Kan 10:10-nya itu ditaruh di belakang gitu kalau di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Inggris dia dimajukan ke depan. Jadi lewatnya berapa dulu baru nanti jam utamanya disebutkan seperti itu. Jadi misalnya kalau seperti ini jam 10:10. Berarti kalau dibacanya dalam bahasa Inggris dia jadinya 10 minutes past 10 ya. Past ini artinya adalah lewat. Ya, past itu artinya lewat. Berarti kalau 10 minutes past 10 minutes past 10 artinya adalah 10 menit lewat dari jam 10. Nah, tadi kan Miss bilang kalau misalnya bahasa Inggris dia dibalik. Kalau kita nyebutnya 10:10 ya. Tapi kalau di sini 10 menit lewat 10. Jadi kalau misalnya di sini misalnya mau kita tuliskan 20 menit lewat 10, 10 lewat 20 menit. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dia jadinya 20 minutes past 10. Jadi intinya si menitnya itu, lewatnya itu berapa ditaruh di awal. Ya, baru nanti si jam utamanya ditaruhnya di belakang. 20 minutes past 10 contohnya. Pas itu lewat. Nah, sekarang ada lagi yang bentuknya 10 minutes to 10. Berarti kalau ini artinya to itu dalam membaca jam artinya kurang. Ya, berarti gimana bacanya kalau 10 minutes to 10 itu dibacanya jam 10 kurang 10. Jadi 10 menit lagi menuju jam 10. Jadi jam 10 kurang 10. Jadi contohnya ini misalnya 10 minutes
to 10. To itu kan bisa artinya menuju gitu ya. Jadi kita bedah di sini. 10 minutes-nya ini adalah 10 menitnya. Lalu to-nya ini artinya menuju atau kurang gitu ya. Kurang atau menuju. Jam 10-nya adalah si jam utamanya yang kita cari. Jam utamanya. Yang jam besarnya gitu, yang jarum panjang pendeknya. Nah, ini adalah si 10 minutes to 10 atau 10 menit menuju jam 10. Kayak gitu. Sekarang ada lagi bentuknya yang a quarter. A quarter ini sama dengan 15 menit. Kalau dalam membaca jam. Berarti kalau misalnya a quarter past 10, itu berarti gimana? A quarter past 10 berarti artinya adalah jam 10 lewat 15 menit. Jadi a quarter past 10 berarti jamnya kira-kira ini jarum pendeknya di sini yang utamanya, yang jarum panjangnya dia ada di angka 3 menunjukkan 15 menit. Kalau 15 minutes to 10 dia juga bisa disebutkan dengan namanya a quarter to 10 sama juga. Dia berarti artinya adalah kebalikan yang tadi seperti ini. Jadi jam 10 kurang 15 menit. Kayak gitu. Ada lagi untuk membaca jam namanya a half. Ya. Jadi kalau disebutkan misalnya half past 10 itu. Ada half past 10 berarti dia jam setengah 11. Ya, kalau kita mau sebutkan jam misalnya 10.30. Gimana cara menuliskannya? 10.30 berarti kita tuliskan sebagai half past 10. Ya, tadi si jam utamanya ditaruh di belakang, lalu menit kelewatannya dia ditaruh di depan. Jadi half ini menunjukkan 30 menit. Kan 1 jam itu 60 menit ya. Half-nya, setengahnya berarti itu adalah 30 menit. Pas tadi artinya lewat, berarti jam 10 lewat 30 menit. Dan seterusnya. Sama kalau misalnya kalau half to 10 itu nggak ada ya. Jadi biasanya kalau udah dihitung 10, sudah dihitung setengah jalan gitu ya, sudah ada 30, dia hanya menggunakan pas saja. Jadi nggak ada yang namanya half to 10. Yang ada juga misalnya half past 10 atau kalau sudah mau lewat lewat lagi mau ke atasnya itu berarti dia pakainya half past 11 dan lain-lain. Jadi kalau udah half dia hitungannya lewat ya, bukan yang menuju. Seperti itu. Ini untuk membaca jam. Ada lagi yang mungkin harus diketahui kalau jam itu di bahasa Inggris ada yang namanya AM dan juga PM. Ya, kalau AM itu artinya adalah ante midday. Dan kalau PM dia artinya adalah post midday. Ante itu artinya sebelum. Ya, sementara kalau post ini artinya sesudah. Berarti kalau AM ini artinya adalah sebelum siang hari, sebelum tengah hari. Gitu. Gimana caranya biar Oke, kelihatan kok Aisyah chatnya kelihatan. Aku biasanya it's 10:15. 10:15 secara struktur dia kurang tepat ya kalau misalnya 10:15 saja. Jadi kalau 10:15 dia lebih tepatnya dituliskan 15 past 10. A quarter minutes to 10. Quarter minute to 10 itu berarti a quarter to 10 ya, nggak usah pakai minutes lagi. Kalau udah ada quarter sama half, nggak usah pakai minutes lagi. Jadi langsung saja a quarter to 10 atau a quarter half 10. Quarter to 10 berarti dia jam 10 kurang 15. Jadi jam 10 kurang 15 itu a quarter to 10. Pas itu apakah juga bisa artinya lebih? Ya, bisa juga. Jadi jam 10 lebih berapa? Jam 10 lebih jam utamanya berapa? Gitu. Harus pakai half. Apanya nih harus pakai half? Coba diperjelas pertanyaan. Tadi ya balik kita ke AM dan juga PM. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya AM dan juga sorry. Garisnya tidak lurus. Nah, ini ada AM dan juga PM. Kalau AM itu dia sebelum tengah hari. Jadi patokannya midday ya atau tengah hari. Dan PM berarti dia yang post midday sesudah tengah hari. Jadi kalau misalnya jam 1 siang kita tuliskannya kalau dalam bahasa Inggris dia jadinya apa? Jadinya 1 PM ya atau jam 1 sesudah midday, sesudah tengah hari.
Jam 1 siang jadinya 1 PM. Kalau misalnya AM itu berarti dia sebelum tengah hari. Jadi kalau jam 12 siang ke bawah, nah itu dia disebutnya dengan AM. Jadi misalnya kalau jam berapa ya? 8 pagi, dia dituliskannya dalam bahasa Inggris jadinya 8 AM. Nah, kalau midday berarti ya, midday berarti 12 PM. Ini midday. Kalau midnight-nya apa berarti? Nah, silakan untuk jadi PR ya. Midnight-nya apa berarti? Kalau midday-nya 12 PM, kalau midnight-nya berarti apa? Harus pakai half apa ya maksudnya? Coba diperjelas pertanyaannya. Nah, bisa juga ya kalau AM itu mungkin ingatnya AM tuh adem, jadi malam gitu ya maksudnya ya. Kalau PM dia panas berarti. Nah, itu bisa berarti setelah siang hari, bisa juga kayak gitu. Tapi malah kadang kalau jam 8 malam dia pakainya PM malah kan, padahal jam 8 malam itu adem gitu ya. Jadi silakan coba pakainya yang ante midday atau post midday aja biar lebih mudah ingatnya. Sesudah tengah hari dan juga sebelum tengah hari. Gitu ya untuk pembacaan jam. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Coba boleh lewat chat ya untuk menanyakan jam. Ante meridium, post meridium. Ya, midday lah ya sama meridium juga. Harus pakai half. Tadi Muhammad Khairin, Abrisam nanyanya harus pakai half apanya ya maksudnya? Kalau udah lewat setengah jam gitu ya. Kalau sudah lewat setengah jam dia biasanya pakainya langsung half past ya. Jadi bukan half to tapi half past biasanya. Oke, gak jadi. Oke deh, ini untuk nomor 8 tentang pembacaan jam ya. Jadi nanti kalau baca jam dalam bahasa Inggris bisa lebih mudah. Kalau misalnya sekarang coba mau disebutkan jam 10:25. Berarti jadinya gimana? 10:25. Berarti jadinya 25 past 10 ya, 25 minutes past 10. Jam 10:25 gitu ya untuk pembacaan jam. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kalau 10:45 berarti 10:45 15 menit menuju jam 11 ya. Betul nggak? Kalau 10:45. 10:45 jam 15 menit menuju jam 11. Jadi a quarter to 11 kalau 10:45. Jadi kalau udah lewat dari 30 biasanya dia pakainya tuh. Kalau misalnya sebelum 30 gitu pembacaannya dia pakainya pas. Kayak gitu. Sampai nomor berapa? Sampai jam 3 sore soalnya ada 20. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 8 jawaban paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Solo is in bla 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 Java. Silakan coba dikirimkan jawabannya. Oke, yang masuk jawabannya sudah betul semua. Good job. Middle kurang tepat ya kalau middle ya, karena kalau dalam direction kita pakainya, apalagi penamaan ini pakainya bukan yang middle. Oke, sudah betul semua ya jawaban yang masuk. Jadi bisa kita bahas untuk nomor 9. Ya, Solo is in. Jawabannya adalah, sorry kok jawabannya C ya. Ini salah ketik. Bentar, kita ganti dulu. Nomor 9 itu jawabannya adalah yang C. Ya. Nih, Solo is in Central Java. Solo itu ada tepatnya di mana? Kalau dalam bahasa Indonesia dia adanya di Jawa Tengah. Berarti kalau Jawa Tengah dia di dalam bahasa Inggris disebut dengan namanya Central Java. Kalau East itu artinya adalah timur. Kalau South artinya adalah selatan. Kalau West dia artinya adalah barat. Ya. Coba kita pelajari arah-arah atau direction ya. Di sini ada yang namanya compass rose ya atau mata arah angin gitu ya. Compass rose. Coba kita identifikasi satu-satu. N itu artinya adalah north ya. E itu adalah east. S itu adalah south. W itu adalah west ya. N selalu berkebalikan dengan south, west selalu berkebalikan dengan east ya. Utara selalu berkebalikan dengan selatan,
timur selalu berkebalikan dengan barat. Sekarang gimana Miss caranya kalau mau menyebutkan yang serong-serong seperti ini? Serong antara north sama east, antara east sama south, antara south sama west, dan juga west dengan north. Caranya gimana? Tinggal digabungkan saja. Jadi kalau bahasa Inggris lebih mudah ya dari bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia kan dia harus pakai timur, tenggara, selatan, barat daya. Ini serong-serong ini namanya beda-beda semua gitu ya. Ada tenggara, ada barat daya, barat laut, timur laut, dan lain-lain. Tapi kalau bahasa Inggris tinggal digabungkan saja. Jadi north ketemu east, di tengah-tengahnya adalah north east. Atau kita singkat jadinya dia NE ya. Atau dalam bahasa Indonesianya apa berarti? Timur, tenggara, selatan. Di sini tenggara ya berarti ya. Kalau tenggara jadinya dia adalah south east. Atau disingkatnya jadi SE. Ini artinya adalah tenggara. Ya, east, south, southeast, tenggara. Kalau di sini dia berarti dia namanya adalah southwest. Jadi north atau south-nya ditaruh di depan. Ya, jangan east atau west-nya ditaruh di depan. Southwest kita singkat jadi SW, artinya berarti apa? Tenggara, timur, tenggara, selatan. Di sini berarti adalah barat daya. Nah, barat daya di sini adalah barat gitu ya, berarti. Lalu di tengah-tengah sini berarti apa jadinya? Jadinya adalah northwest. Ya, atau kita singkat jadi NW. Sama dengan artinya berarti di sini adalah barat laut. Ya, dan terakhir tadi northeast berarti kita sebut dengan namanya timur laut. Gitu. Ini cara penamaan atau nama-nama dalam compass rose atau yang seperti bunga ini ya. Kalau east south bisa nggak bisa ya. Jadi kalau dalam penamaan compass rose ini si south atau north-nya selalu ditaruh di depan. Ya, south-nya dulu atau north-nya dulu. Misalnya ini northeast, southeast, southwest, northwest, dan lain-lain. Jadi north sama south-nya ditaruh di depan. East sama west-nya hanya sebagai keterangan. Gitu. North tadi itu artinya utara ya, belum dituliskan di pilihannya. N itu selalu utara. Ya, paling depan atau di depan gitu ya, dia selalu yang north kayak gitu. Ya, N sama S yang selalu di depan. North atau South dia selalu di depan dan keterangannya East atau West dia selalu ditaruh di belakang. Ya, jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita mau tulis East